Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku semuanya, dan seluruh warga Jemaat GKJ Lumajang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam dan shalom. Saat ini kita patut bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan telah mengizinkan serta memberi kesempatan pada kita untuk menerima sekaligus merasakan pemberian Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pemurah, dan Tuhan itu maha pengampun. Maka selayaknya kita berbahagia secara pribadi, lepas pribadi, karena kita dilindungi dan diberkati, dan kita dijauhkan dari segala pencobaan serta segala penyakit. Terlebih lagi saat ini COVID-19 melanda negara kita Indonesia tercinta ini. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita lebih mendekatkan diri dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil saat teduh. Kita awali ibadat ini. Dengan demikian mari kita berdoa. Ibadat keluarga malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung KPJ nomor 14. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Kula samya tetunggilan ngabekti mring Pangeran, kecenungan kacekapan wah bagas kasarasan. Kula tansah nggunggung Gusti lan ajri aseyakti, wit ing ayoming seira sestu tentrem raharja. Kula rinoban ing bekja rinten dalutan kendhat, ing lelampahan prasaja talasrana mujijat. Kula tansah nggunggung Gusti lan ajri aseyakti, wit ing ayoming seira sestu tentrem raharja. Tema ibadah malam hari ini kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita membuka kembali memasyhurkan nama Tuhan dari
Kidung Pasamuan Jawi nomor 26, kita pujikan bait yang pertama sampai yang ketiga. Pinuji Gusti kang nitaken jagat, siang ratri tan kendhat ganjar sih rahmat. Haleluya sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti ring Ratu Swargi. Pinuji Gusti Allah Sang Roh Suci kang nuntun ing kraharjan wakasampurnan. Haleluya sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti ring Ratu Swargi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita menundukkan kepala sejenak sambil kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang kembali menghadap kehadirat Tuhan untuk mengucapkan syukur atas segala pemberian Tuhan, sehingga Tuhan memperbolehkan kami semua untuk melaksanakan ibadah sore hari ini. Saat ini juga Tuhan, kami akan belajar sebagian akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami masing-masing, membuka hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami sampaikan, biarlah kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini kita ambil dari kitab Ibrani, pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ke-9. Saya ulangi, kitab Ibrani pasal 2 ayat yang kelima sampai yang ke-9. Yang demikian bunyinya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat,
yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia-Nya Ia mengalami maut bagi manusia. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan dan mau melaksanakannya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia diciptakan dalam kondisi sangat baik sekali, karena segala sesuatu yang menunjang hidupnya telah diberikan Tuhan kepadanya. Namun sayang sekali, manusia yang diciptakannya telah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang ketika ditanya tentang orientasi hidupnya, dengan bangga mereka menjawab, ketika saya kecil selalu dimanja. Ketika kita hidup masih muda, kita hidup berfoya-foya. Ketika kita sudah tua dan sudah kaya raya, mempunyai harapan ketika meninggal atau mati ingin masuk surga. Namun, apakah semudah itu apabila kita pernah serius mencari tujuan sejati dalam hidup ini? Saudara yang terkasih, manusia di dalam keberdosaannya tetap diingat oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan Yesus Kristus putranya untuk menyelamatkan manusia. Di dalam Yesus inilah semua ditaklukkannya. Namun apa yang kita lihat Bapak Ibu, Yesus yang dapat menaklukkannya semuanya itu justru merendahkan diri menjadi hamba dan mau menderita bagi manusia. Bahkan rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara yang terkasih, penderitaan ini Tuhan lakukan bukan untuk para malaikat, namun untuk manusia, supaya dengan kematiannya Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dengan jalan demikian, maka mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan dosa dan ketakutan karena maut dapat dibebaskan oleh penebus Yesus Kristus. Karena kasih Yesus yang besar pada dunia inilah, maka ia rela menderita bagi umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku semuanya, apa yang telah Yesus lakukan adalah mendamaikan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Yesus sebagai imam besar yang menjadi perantara antara umat manusia dengan Allah. Ini dapat berarti
bahwa penebusan Yesus membebaskan manusia dari perhambaan dosa yang senantiasa membelenggu manusia. Dengan kata lain, bahwa manusia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus seharusnya tidak dikuasai lagi oleh dosa atau tidak hidup dalam kuasa dosa. Manusia yang percaya kepada Yesus Kristus hidup di dalam anugerah Tuhan. Bukan dosa yang menguasai lagi, tetapi Tuhan yang menguasai hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup ini dan mengalami penderitaan di dalam dunia ini, kita diharapkan, kita dimohon juga mengingat penderitaan Yesus Kristus yang pernah Ia alami ketika ada di dalam dunia ini. Seharusnya penderitaan kita tidak akan memutuskan kasih kita kepada Tuhan. Namun justru semakin menguatkan kita untuk hidup dalam pengharapan Tuhan. Marilah saudaraku, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu selalu mengandalkan akan karya Tuhan. Memang banyak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dunia ini, banyak halangan, rintangan, godaan, namun kalau kita mengandalkan akan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengarkan, marilah kita memuji kembali, memasyurkan nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 170. Bering berkah sing Gusti, iku prajanji suci, urip mulya aneng swarga, pinaringken Sang Putra. Tak anti-anti sayogya tansah tinampi layan tulus ing ati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang kita siapkan. Untuk itu, untuk mengiringi persembahan ini sebagai dasar, kita ambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-18 yang demikian, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai
dan yang berkenan kepada Allah. Marilah kita memuliakan nama Tuhan kembali. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 165. Marilah kita mendekatkan diri kembali kepada Tuhan sambil kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Sore hari ini kami umat-Mu yang penuh dengan dosa. Kami umat-Mu yang penuh dengan kekilafan dan kesalahan, kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami baru mendengarkan akan sebagian firman-Mu, firman yang hidup, firman yang menguatkan hati kami. Kami percaya dengan firman-Mu itu Tuhan, di saat kami melakukan segala aktivitas kami, di saat kami melakukan pekerjaan kami beroleh hidup yang baik berkat tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sesuai dengan perintah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan datang kepadanya. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang sakit melalui pertolongan para dokter, para perawat, maupun tim kesehatan yang lainnya. Mereka akan sembuh kembali. Mereka akan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Ya Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir. Kiranya Tuhan menengok mereka satu persatu yang masih dalam perjalanan, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan memelihara mereka sehingga mereka sampai tempat tujuan dalam keadaan selamat. Bapa kami di surga, kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak jemaat, mulai dari balita hingga dewasa. Tuhan, tengok mereka satu persatu, ya Tuhan. Anak-anak kami yang saat ini mencari sekolah, kiranya Tuhan menunjukkan mereka sekolah mana yang mereka tuju, sekolah mana yang mereka cocok, sehingga kelak akan membawa anak-anak kami ini menuju keberhasilan yang baik. Ya Tuhan, segala kegiatan gereja yang pada saat ini masih dalam taraf mengikuti peribadatan secara online, karena dengan adanya pandemi corona ini, Tuhan, kami percaya meskipun peribadatan ini secara online, kami yakin Tuhan akan mengetuk pintu hati saudara-saudara kami ini satu persatu, sehingga mereka semuanya akan bisa memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini, mulai dari Bapak Presiden hingga bawahannya. Urapi mereka, kuasai roh mereka dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang mereka putuskan, mereka lakukan, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih semuanya ini. Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, ya Tuhan, yang kami ambil sebagian dari berkat Tuhan. Kami percaya dengan berkat ini Tuhan, kerajaan Tuhan akan meluas dan melebar di dalam dunia ini. Dengan berkat-berkat-Mu inilah Tuhan, yang mengelola juga kami serahkan kepada Engkau. Beri kebijakan sehingga mereka akan mengelola keuangan gereja ini dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang benar di hadapan Engkau, di hadapan saudara-saudara kami, di hadapan anak istri kami, maupun di hadapan tetangga sekitar kami mohon pengampunan. Dengan pengampunan inilah Tuhan, kami boleh melanjutkan kehidupan. Demikian ya Tuhan, doa syafaat ini kami serahkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberikan kehidupan dan pengampunan dosa. Haleluya, amin. Anugerah dan damai dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri peribadatan malam hari ini, marilah kita memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 460, Tentrem Raharjo. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita, tentrem
sing Gusti kita tumrap mring kita tentrem raharja sing Gusti kita tumrap mring kita tentrem raharja sing Gusti kita tumrap mring kita.